Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dalam acara Data Science Talk Series episode pertama. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih kepada pemateri Mas Andreas Chandra yang pada kesempatan kali ini sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmunya mengenai data science, dan juga saya ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen Universitas Islam Jakarta. Perkenalkan, nama saya Bayu Permanasjati, saya salah satu mahasiswa Angkatan juga. Saya akan menjadi host atau moderator pada acara ini. Oke, yang pertama, sebelum kita mulai, izinkan saya membacakan untuk rundown acara, ya bukan rundown acara sih, sebenarnya seperti kayak aturan-aturan aja, aturan main kita dalam acara kali ini. Yang pertama, yaitu demi lancaran acara pada pagi hari ini, teman-teman semua dimohon untuk mematikan mic-nya atau mute your mic, supaya nanti tidak ada disrupsi, gangguan, atau bagaimana, supaya nanti acara ini bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua, jika ingin ada pertanyaan di dalam sesi ini, teman-teman bisa langsung tanyakan di kolom komentar atau tanyakan di Slido. Kalau misalnya teman-teman ingin tidak menggunakan identitas ya. Di sini kan kadang-kadang saya agak gimana kalau saya bikin nama saya gitu kan. Ya udah nggak apa, teman-teman bisa buka link Slido-nya, sudah saya share, nanti bisa biar teman-teman panitia juga share ulang lagi. Nah, itu tadi cuma itu saja teman-teman kira-kira itunya. Terus untuk nanti Mas Andreas nanti akan memaparkan materinya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan pemateri. Yang pertama, yang materi pada pagi hari ini yaitu Mas Andreas Chandra. Beliau merupakan alumni Universitas Amikam Jakarta tahun 2017 lulusnya. Kemudian sekarang beliau juga menjadi data science di Warung Pintar, dan juga sekarang menjadi peneliti di Jakarta Artificial Intelligence Research. Nah, ini pengalaman sangat banyak ya di bidang data science dan di bidang-bidang yang lain. Oke, itu saja pengenalan materinya. Nanti Mas Chandra akan memaparkan materi, kemudian nanti akan ada sesi tanya jawab, dan juga nanti Mas Chandra akan melakukan demo aplikasi contoh data science, penerapan data science. Nah, itu nanti kalau misalnya waktunya cukup, kita akan melakukan demo itu. Oke, teman-teman. Saya harapkan teman-teman mengikuti dari awal sampai akhir acara ini, dan juga untuk acara ini akan kami record di YouTube kami di Data Science Talk Series. Jadi buat teman-teman yang nggak sempat nonton, mungkin teman-teman ada masalah dengan koneksi internet, teman-teman bisa nonton di YouTube kami live. Akan kami upload video rekaman pada hari ini. Oke, itu saja kurang lebihnya. Dan juga untuk judul hari ini kita akan membahas tentang Data Science 101. So, apa itu Data Science 101? Kenapa harus 101? Ya, nanti bisa dijelaskan lebih lanjut kepada materi kita Mas Andreas, dan dipersilakan Mas Andreas, monggo sudah bisa memaparkan materinya. Selamat mengikuti webinar ini. Semoga nanti ilmunya yang didapatkan bisa teman-teman serap, dan juga teman-teman implementasikan juga ilmunya. Amin. Monggo Mas Andreas, saya persilahkan. Oke, terima kasih Mas Bayu. Ini saya mau pengen presenting screen-nya gimana ya? Di bagian itu Mas, yang paling bawah itu, di STS mungkin Mas Office bisa di itu dulu, di stop presenting dulu. Oke. Bagian pojok kanan itu Mas, yang present now, itu bisa diklik, kemudian tinggal dipilih saja mau entire screen atau apa. Oke ya, monggo Mas Andrian. Ya, mari kita mulai. Selamat pagi teman-teman. Kali ini saya mau bahas Data Science 101. Seperti yang tadi sebelumnya disinggung sama Mas Bayu, kenapa 101 itu kali ini kita ngebahas tentang overview data science saja. Jadi kayak apa itu data science, terus kayak proses-proses di data science itu apa aja, aplikasi penerapannya menggunakan data science bisa di mana aja, kurang lebih seperti itu. Tapi sebelum itu, kenalan saya lagi, selain yang tadi disebutin, saya juga jadi editor Datavox Indonesia. Jadi Datavox Indonesia itu sebuah publikasi di Medium yang ngebahas artikel yang ngebahas tentang data science, data visualization, juga machine learning. Jadi bisa kunjungin di Datavox Indonesia, medium.com/Datavox Indonesia. Terus interest saya di natural language processing sama speech juga.
kebanyakan fokusnya di situ. Beberapa publikasi saya juga menyangkut tentang text classification. Terakhir rilis itu tentang paraphrase identification. Terus major language saya dipakai Python, jadi kebanyakan implementasi program eksperimen itu pakai Python. Dulu sempat belajar R, tapi nggak terlalu lama karena kurang cocok aja gitu ya. Jadi lebih suka Python. Gitu. Nah, lanjut. Nah, bahasan detail tentang talk hari ini adalah tentang overview, application, types of learning di data science, juga machine learning. Terus ngebahas macam-macam algoritma. Terus juga kita ngebahas tentang tools-tools yang digunakan, kayak macam library, terus apa lagi ya? Ya, kebanyakan library sih. Dan terakhir, learning dan research resources. Terus sama yang terakhir ada ini juga sih, kayak learning path sama career path buat teman-teman yang mau kerja sebagai data scientist atau machine learning engineer. Nah, mau disclaimer tentang talk kali ini, jadi scope-nya kita ngebahas hanya overview-nya aja, kita nggak dive deep to formula algoritma dan segala macamnya, kita nggak sampai sana. Terus juga surface of a concept, jadi kayak konsep-konsep di types of learning itu apa aja. Kita juga ngelisting entities kayak macam apa sih, daftar algoritma yang buat classification, terus kalau nggak daftar-daftar libraries yang ada di data science kayak gitu. Jadi kita nggak ada bahas formula sama sekali. Mungkin kalau kita bahas formula terus kayak implementasi, kita bakal bikin workshop aja kali gitu ya, biar lebih ngena gitu. Lanjut, nah ini tentang overview-nya. Data science itu biasanya di-define sebagai sebuah field ekstensi dari statistik. Dan juga data science itu sebuah field untuk mengekstraksi data untuk mendapatkan insight. Nah, beberapa akhir tahun lalu, data science juga cover tiga subjek gitu. Pertama kita butuh programming, yang kedua statistik, yang ketiga itu business expertise. Kenapa kita butuh tiga field ini? Seperti yang saya bilang tadi, data science itu sebuah ekstensi dari statistik. Jadi bisa dibilang data science itu the next level of statistik lah. Karena walaupun fundamentalnya juga banyak banget statistiknya gitu. Nah, tapi kita ngelakuin itu dengan menggunakan programming gitu kan. Nah, programming ini banyak banget dipakainya. Kayak kita mulai dari data preparation misalnya, kayak nyiapin dari berbagai source, terus dijadiin satu. Terus juga kita ngelakuin eksperimen, yang eksperimennya bisa 10 atau 20 eksperimen yang dan kita nge-automasi eksperimen itu ya. Terus juga nge-deployment, gimana caranya model ini dipakai sama source luar gitu kan. Nah, terus statistiknya ini dipakai buat modeling. Jadi beberapa algoritma data science, ada yang pakai logistic regression approach, terus juga ada tree approach, terus makin kesini pakainya yang neural network approach gitu ya. Nah, lanjut ke bisnis. Jadi kenapa di bisnis itu penting? Karena kita mengimplementasikan suatu model untuk solving business problem. Karena kita dive ke problem apa sih yang pengen kita selesaikan. Kita juga harus tahu proses bisnis itu seperti apa gitu. Kayak contohnya kita butuh expert di fraud detection misalnya, kan kita harus tahu behavior orang-orang fraud juga kan. Terus di segi finance-nya, kapan sih dibilang fraud-nya, atau kapan sih dibilang oh ini sebagai normal transaction gitu. Lanjut. Nah, terus bedanya apa gitu machine learning dengan kita programming yang biasa. Nah, kalau kita biasa, kita bikin conditional statement atau yang biasa dikenal dengan if else. Jadi biasanya ada input, terus kita bikin conditionalnya, terus outputnya apa gitu ya. Contohnya kayak misalkan ini, kita mau pengen labelin setiap mahasiswa yang lulus gitu. Ya kita tinggal bikin pohon keputusan aja, kayak misalkan kalau IPK GPA dia di atas 7,75,
berarti dia summa cum laude. Kalau dia di atas 3,5 dan kurang dari 3,75, berarti dia magna cum laude. Terus di atas 3,5 misalkan dia cum laude. Nah itu kan if else putusannya gitu kan. Nah sedangkan machine learning nawarnya yang beda. Kita punya inputnya, kalau case yang tadi itu GPA, dan kita juga punya outputnya. Kalau case yang tadi itu predikatnya. Nah, kita masukin ke machine learning model. Nah, biarkan model itu yang belajar sendiri, dan dia memapping antara input dan output. Jadi kita tidak perlu pusing-pusing mikirin aturannya kayak gimana. Nah, biarkan algoritma itu belajar. Nah, kita tinggal pakai model itu aja gitu. Nah, terus ini ada tipe-tipe datanya. Jadi dulu waktu saya dulu banget tahun 2016 itu ada mata kuliah data mining. Jadi kebanyakan data yang dipakai itu sifatnya data tabular karena yang lebih available dan metode yang bisa dipakai dan juga proven ya kebanyakan pakai data tabular. Contohnya itu data customer, data transaction, terus behavior juga mungkin kayak activity behavior di mobile apps, yaitu kan taruhnya di BMS ya, kayak di database gitu. Dan itu per record kan, jadi ya datanya udah ada, terus bentuknya tabular juga, jadi udah enak gitu. Nah setiap field itu kita jadiin fitur buat nanti entah itu tasnya apa, kita bikin label targetnya gitu. Lanjut, nah sekarang muncul lagi nih pas eranya deep learning. Kebanyakan data unstructured itu juga bisa dipakai. Nah, ini masuk ke image, jadi data image, foto-foto kayak di Instagram yang paling gampang, itu juga bisa sebagai source of data gitu. Salah satu project saya yang pakai image itu ngerjain ini, OCR, Optical Character Recognition. Jadi di salah satu bisnis proses kita itu ini buat registrasinya butuh foto KTP. Kalau kalian juga daftar e-wallet juga verifikasinya pakai KTP gitu kan di foto. Nah, gimana caranya verifikasi KTP itu atau data di KTP itu jadi otomatis? Nah, ngubah kayak nomor NIK, nama, tanggal lahir, terus alamat. Nah, itu kita pakai OCR buat nge-transform dari image ke teks gitu. Jadi usernya nggak perlu ngetik-ngetikin lagi kayak NIK 16 digit, kayak lama banget. Jadi mereka dia tinggal jepret aja terus muncul semua fieldnya. Terus ada lagi yang teks. Jadi biasanya kita jumpai data teks ini pertama ya kita ngechat juga pakai teks, terus berita, review. Dulu sebelumnya itu jadi sebagai teks itu sebagai informasi ya, media informasi ya. Terus sekarang jadi juga sebagai sumber data gitu. Karena teks ini bisa kita banyak yang kita lakukan di teks, jadi kayak misalkan buat review analisis misalnya, kayak apps, misalkan di Amicom atau kalian punya mobile apps, terus publish di Google Play misalnya, nah itu kan orang user yang pakai apps itu kan bisa nulis review di apps itu kan. Nah dari review itu kita bisa analisis, mau analisis sentimen analisis misalnya, berapa banyak sih yang sentimennya positif, atau berapa banyak sih sentimen yang negatif. Nah itu tuh bisa diotomatis pakai machine learning. Lanjut, ini yang paling ya terakhir update di speech sih. Jadi suara kita tuh bisa sebagai sumber data gitu. Speech ini banyak banget dilakuin buat speech recognition. Jadi kalau kalian pakai Google Home, terus kayak Oke Google di handphone kalian, tuh sumbernya juga sebagai speech kan. Terus kayak case praktikal yang lain di speech itu sebagai notulensi. Misalkan kayak kita ngelakuin webinar gini gitu. Terus ada orang yang lebih suka baca, ya udah si speech ini sebagai sumber datanya. Lalu dia bikin teksnya, generate teks otomatis gitu dari suara yang dihasilkan. Kan jadi orang tinggal baca doang kan. Terus juga bisa analisis lebih lanjut kalau bawa ke teks, misalkan kayak fact checking misalnya, atau nggak ada quote yang pengen dicari misalnya, kayak gitu. Jadi sekarang datanya nggak cuma tabular doang. Nah, ini prosesnya. Jadi pertama itu ada di problem definition. Kita harus define problemnya itu apa sih? Apakah problem ini sebagai root cause dari bisnis itu? Karena problem ini penting buat make sure bahwa yang kita kerjain itu emang at the right point gitu.
the right point, masalah yang memang kita solve. Misalkan objektif kita adalah mau meningkatkan revenue. Ternyata kita define problemnya sebagai ke arah yang lain, misalkan improving supply chain. Ya itu kan nggak match kan. Kayak misalkan ya let's say nggak ada direct relation dari supply chain ke revenue gitu. Kalau emang ke revenue ya maximizing marketing segment kan itu lebih direct kan. Nah yang kayak gitu itu yang lebih krusial untuk bawa ke sini, apakah data science atau bukan, atau juga bisa juga apakah problem ini worth untuk dikerjain sebagai data science. Karena banyak banget consideration di situ, karena takes too long untuk ngerjain data science model ini. Kayak di beberapa pengalaman saya itu ngerjain buat first release model itu di sekitar 3 bulanan. Dari awal kita ketemu klien sampai itu model release itu 3 bulan. Itu untuk first cycle. Terus lanjut lagi second evaluation, third evaluation, kurang lebih kayak gitu. Nah, setelah kita udah dapat problemnya, ya terus udah agree beberapa terms and condition, lanjut lagi ke data preparation. Kita harus datanya itu harus ada, karena kalau kita nggak ada, ya kita nggak bisa ngelakuin apa-apa. Data preparation ini menyangkut kayak data gathering. Misalkan kalau kita mau pengen bikin sentiment analysis, ya kita siapin dulu API Twitternya, terus kita tarikin datanya, terus query-nya apa aja yang mau pengen dicari. Kita simpan antara itu di database atau di flat files kayak CSV misalnya, atau enggak JSON. Itu jadi satu. Nah di data preparation ini juga nge-transform kayak misalkan kalau kayak case-nya tadi di Twitter, ya kita ngambil data Twitter, itu kan berupa JSON kan. Nah dari data JSON itu kita transform ke data tabular. Jadi kayak setiap field-nya kita jadiin kolom, lebih kayak gitu. Data preparation-nya juga selain itu nyangkut ke data cleansing, kan ada missing values, ada outlier, ada korelasi yang sangat tinggi. Di situ semua di data preparation. Terus lanjut lagi ke exploration. Jadi exploration ini salah satu step untuk kayak data tabular itu penting banget exploration, karena kita harus tahu misalkan kita tadi bikin sentiment analysis gitu ya, exploration-nya berapa banyak label yang positif, mana yang negatif. Kayak labelnya udah ada dulu kan. Apakah itu yang balance atau enggak? Terus kayak tadi dia itu kayak behavior datanya kayak gimana sih? Skewness atau enggak? Yang kayak gitu. Kayak distribusinya normal atau enggak? Kita harus tahu itu sebelum kita jumping ke modeling. Nah, kita udah tahu nih datanya. Terus setelah kita tahu datanya, misalnya ada yang ubah, ya kita balik lagi ke yang tadi data cleansing. Terus sampai kita make sure bahwa datanya udah bersih, udah benar, udah tepat lah ya di scaling dan segala macam. Masuk ke model, kita bikin modeling, kita fitting data ke algoritmanya. Kalau udah dari model itu algoritmanya belajar gimana cara mapping dari input ke output. Selama itu jika sudah selesai modelingnya, kita evaluasi. Jadi evaluasi modelnya, karena model ini kan sifatnya prediktif kan. Jadi dia memprediksi given input, terus outputnya apa. Nah kita harus make sure bahwa prediksinya itu tepat. Evaluasinya bisa berupa akurasi, tapi beberapa case nggak bisa kita rely ke akurasi, kayak misalkan kita butuh matrix yang lain. Karena contohnya di case imbalance dataset, jadi kayak labelnya tuh timpang. Misalkan sentimen analisis ada positif sama negatif. Yang positifnya 90% dari populasi, terus 10%-nya cuman negatif. Itu kan imbalance ya. Andai kan kita cuma memprediksi satu aja, itu akurasinya udah 90% kan. Nah, sedangkan yang negatif ya gimana dong? Nah, kayak gitu-gitu. Nah, itu butuh evaluasi yang lebih dalam. Kayak kita bisa pakai matrix, precision sama recall. Terus juga ada F1 juga yang nge-combine precision sama recall. Terus lanjut lagi ke deployment. Modelnya udah jadi nih, modelnya udah proven, udah evaluasinya juga udah oke. Testing di local environment juga udah sesuai ekspektasi, kita deploy. Deploy itu maksudnya sama kita ngelakuin kayak software engineering, kita publish web kita gitu. Nah, kalau ini deploy-nya ya publish model kita ke web server. Jadi biar kita nggak provide, kita bakal bikin small web service yang bikin endpoint untuk nembak ke model itu. Jadi misalkan dari engineer yang lain ngirim data
ke endpoint kita, nanti kita bakal return label si data itu. Nah, modelnya gitu. Itu kalau datanya, kalau task kita itu deployment. Tapi ada juga task yang sifatnya analisis. Jadi instead kita nge-deploy, kita malah nge-withdraw analisis gitu. Misalkan kayak apakah ada hubungan antara fitur A, B, C dengan label Y. Nah, itu kan lebih sifatnya nganalisis kan. Nah, kurang lebih kayak gitu sih. Terus lanjut ke data science dan AI branches. Jadi kalau ngomongin AI itu gede banget, ngomongin DS juga gede banget. So be specific ketika ngomongin tentang itu, karena itu tuh kayak semacam umbrella term, dimana kita mau pengen ngasih tahu bahwa ya kita ngomongin tentang modeling gitu, atau enggak sesuatu cara kita nge-extract data untuk mendapatkan insight. Tapi harus lebih spesifik, yang dimaksud tuh yang kayak gimana, apakah tentang computer vision yang CV, atau natural language processing, terus juga ada robotics itu case-nya cukup rare, kayak self-driving car, ya it could be part of that. Terus juga kalau kalian tahu Boston Dynamics, jadi kayak dia robotnya bentuknya mirip-mirip kayak manusia gitu, terus dia bisa flip, itu kan juga robotik kan. Ya tapi nggak tahu juga sih dalam itu ada learningnya juga ada nggak. Terus juga di DS ada customer segmentation misalnya, terus apa lagi ya, range di customer itu misalkan VIP detection misal, kalau dia bakal loyal atau enggak. Terus ada optimization, ini biasanya kayak dipakai di supply chain, gimana kita nge-optimize stok yang kita punya dan ngeprediksi demand yang bakal datang. Jadi biar demand-nya sama yang supply kita punya tuh bakal balance gitu. Terus ada market segmentation. Kalau kalian main digital marketing itu ada segmented-nya kan. Jadi kita bisa pilih interest setiap orang untuk kita display iklan kita gitu. Nah, itu juga bisa masuk. Terus network-nya, network analysis, bukan network jaringan. Jadi network analysis itu connecting antara node. Jadi kalau misalkan case Twitter itu kan kita nge-following sama punya followers kan. Nah, dari kita sama ke following itu bisa digambarin node-nya. Jadi akan membentuk suatu rangkaian network gitu. Nanti kita bisa lihat kayak central point-nya itu ada di mana sih. Kurang lebih gitu. Nah, ini lanjut ke application. Application-nya banyak, tapi nggak semuanya bisa di DSN, atau banyak banget challenges-nya di application ini. Either itu datanya yang kurang, datanya dikit banget, atau datanya yang nggak collect, atau datanya yang nggak bisa di-collect, bisa juga kayak gitu. Nah, application-nya paling gampangnya kayak email spam detection. Kalau kalian buka email, terus email kalian ke expose ke internet, udah nyebar entah berantah email kalian gitu ya, itu bakal banyak tuh spam yang datang, yang nawarin iklan lah, yang ngirim fraud lah. Nah, kalian bisa cek spam email kalian. Nah, di situ tuh provider email punya spam detection ya, jadi tanpa harus bikin inbox kalian tuh jadi penuh dengan tidak jelas gitu. Itu juga salah satu aplikasi dari machine learning gitu. Nah, terus ini ada sentiment analysis yang tadi saya bilang, bisa dipakai buat review kalau kalian punya mobile apps. Terus juga bikin sentimen. Kebanyakan kalau tiap kali ada pilkada, pasti ada yang bikin sentimen analisisnya soal tiap tokohnya lah, ya tentang topik yang lagi dilempar lah, banyak banget. Terus product recommendation yang paling kita jumpai gitu ya, kayak kalau kalian buka e-commerce kayak macam Amazon, biasanya di homepage-nya muncul recommendation lucu gitu tuh. Terus juga ada kalau kalian buka per itemnya, dia ada kayak related products, yaitu sebenarnya nggak machine learning sih, tapi bisa digantiin instead kayak per tagging gitu. Jadi kayak ada banyak banget approach buat recommendation engine. Terus application-nya kayak crowd counting. Jadi dulu di company pernah bikin crowd counting. Jadi kita kayak bikin suatu event, terus kita pengen tahu ada berapa banyak orang gitu. Nah, itu kita bisa pakai computer vision buat ngitung ada berapa banyak orang di suatu ruang atau suatu event. Atau kita juga bisa ngitung ini keluar masuknya orang, kayak seberapa cepat sih
gitu-gitu. Atau juga kita juga bisa ini misalnya di company yang kekinian yang pakai apa absensinya tuh udah nggak pakai sidik jari lagi, pakainya face detection. Jadi kita udah nggak tapping lagi, terus entah itu scannernya berminyak lah apalah, nanti dia tinggal pasang kamera di depan pintu masuk atau enggak di setelah pintu masuk gitu ya. Nah, nanti dia bisa ngedeteksi tuh ini yang datang tuh siapa, yang datang tuh siapa. Atau juga kalau ada yang keluar misalnya, keluar dari kantor tapi sebelum jam kantor pulang, ya bisa juga pakai itu kan. Jadi nggak perlu absensi lagi. Ya bisa juga kan kalau kalian kerja terus siangnya cabut, sorenya balik buat absensi doang. Kan bisa juga kayak gitu. Ya, kayak gitu-gitu lah. Ini application-nya. Nah ini lanjut ke types of learning. Jadi banyak banget cara learning di machine learning gitu ya. Pertama itu supervised, di mana learning types ini membutuhkan label input dan output, dan dia learning ini tuh mapping gitu antara si input dan output. Dan dia akan membuat sebuah garis, kalau di gambarnya sebuah garis boundary antara label merah dan label hijau. Nah ini salah satu namanya supervised learning gitu. Jadi dia harus ada yang supervise. Terus gimana kalau datanya kita nggak punya? Ada lagi learning yang unsupervised. Ya namanya unsupervised, jadi datanya kita nggak punya labelnya. Tapi kita mau pengen ngelihat ada nggak sih suatu data itu mempunyai karakteristik yang similar antara satu grup dan grup yang lain. Kita nggak tahu labelnya, tapi kita tahu data ini tuh punya sebuah kelompok gitu. Kalau di gambar ini ya karena kita nggak punya labelnya, semuanya sebagai merah, tapi kita bisa ngelihat sebuah circle gitu ya di antara satu grup dengan grup yang lain. Learning ini banyak dipakai di kayak topic modeling, pakai LDA, atau enggak topik text clustering juga bisa. Yang paling banyak ada di customer segmentation. Kita pengen lihat ada berapa banyak grup di suatu customer, misalkan customer telco gitu ya. Terus data feature-nya berupa usage internet, telepon, teks, SMS, sama apa? Ya 3 itu paling. Coba imajinasin 3 itu. Nah, kita pengen lihat ada berapa banyak grup di suatu user kita di telco. Nah, lalu kita nge-segmented, misalkan ya kita bisa interpretasi dari cluster 1 yang lebih cenderung banyak yang pakai internet, so kita kasih promosinya tentang internet. Terus ada juga orang yang suka teleponan, ya udah kita kasih package-nya tentang diskon-diskon atau enggak package telepon gitu ketimbang internet. Nah, unsupervised tuh jalannya di situ. Nah, selain 2 ini, ada 2 lagi. Tapi nggak begitu, ya bisa bilang tidak begitu cukup mature. Salah satunya adalah semi-supervised, dia nge-combine supervised dengan supervised. Case-nya biasanya kita punya sedikit label data, tapi kita punya banyak banget unlabeled data. Nah, makanya terus gimana dong kalau kita kayak kondisinya kayak gitu. Daripada kita nge-labelin satu-satu datanya, yang mana bakal lama, ya kita bisa pakai approach semi-supervised. Jadi kita bikin model yang labelnya. Dari model itu kita ngepredik data yang belum ke unlabeled. Dari unlabeled itu, kita bikin model lagi. Jadi nge-combine 2 data itu, karena mereka udah punya 2 label kan. Itu salah satunya semi-supervised. Terus yang lain lagi ada reinforcement learning. Jadi itu suatu type di mana model itu belajar tentang reward and punishment. Case ini learning ini biasanya dipakai buat di robotics. Jadi kayak self-driving itu pakai reinforcement. Terus ada yang case-nya waktu dulu OpenAI bikin Dota competition kalau salah. Jadi yang ngegerakin karakternya itu pakai reinforcement learning. Nah, itu kayak gitu-gitu. Lanjut, nah ini tipe-tipe daftar-daftar algoritma. Jadi karena waktu saya dulu kuliah sih nggak gitu banyak ya dikasih taunya. Jadi kayak paling umum itu ada kayak decision tree, terus canary neighbors,
kayak pakai distance. Terus ada juga pakai probability, ya kurang lebih kayak gitu. Tapi ternyata tuh sebenarnya banyak banget pilihan algoritmanya. Jadi dia punya pros and cons. Ini classification algorithm, jadi kayak ada k-nearest neighbor, decision tree, naive Bayes, SVM, random forest, dan kawan-kawannya. Bisa dibilang top 3 yang paling atas itu yang paling banyak ininya yang dipakai buat kita belajar gitu ya awal-awal. Soalnya cara itu yang paling intuitif. Terus ini clustering, yang kanan atas ada k-means, ada critical clustering, GD-scan sama Gaussian mixed model. Kemudian pakai distance juga buat mengukur jarak antara tiap data points. Terus yang lagi beberapa tahun akhir ini trending, tipenya neural network. Jadi ada instead tadi yang algoritma kita tinggal fitting, kita harus desain arsitektur si neural network ini. Jadi bukan tipikal kayak bisa sih data input terus masukin ke layer convolutional, terus kita langsung mapping outputnya. Tapi biasanya layer convolution ini dibilang layer ya. Jadi biasanya suatu model arsitektur itu terdiri dari beberapa layer gitu. Convolutionalnya bisa 2 gitu, 2 atau 3 dengan parameter yang berbeda-beda. Jadi kita harus ngedesain dulu arsitekturnya seperti apa, atau enggak di tengah-tengah proses arsitektur itu ada yang kita tambahin di luar dari layer. Nah, kurang lebih kayak gini. So, teman-teman yang mau riset misalnya, atau yang mau ngerjain skripsi misalnya pakai machine learning, kalian bisa benchmark tuh, misalkan case-nya itu kayak tadi sentiment analysis. Kalian bisa ngebandingin pakai algoritma decision tree, naive Bayes, sama SVM, itu lebih bagus mana. Terus dari 3 benchmark itu, kalian fine tuning parameternya, kayak C-nya berapa, terus pakai kernel apa. Nah, dari parameter itu, kalian bisa nganalisis kenapa sih dengan certain parameter, dia bisa jauh lebih bagus. Jadi kita bisa understanding better datanya gitu, kayak gitu-gitu. Dan di industri juga kayak gitu. Kita nggak deploy as a single algorithm terus jalan dengan go with it. Kita juga benchmark dengan segala macam preprocessing dan feature engineering. Terus kita juga nge-benchmark modelnya. Jadi algoritma apa yang tepat gitu ya. Kurang lebih kayak gitu sih. Terus juga kalau misalkan nggak passing dengan minimum requirements, kayak misalkan ternyata kita udah benchmark dengan model yang udah algoritma yang existing, ternyata cuma sampainya akurasinya di 80%, sedangkan buat kita deploy itu butuhnya 90%. Ya kita bisa aja balik lagi, kita nge-develop algoritma sendiri gitu, dengan nge-tweak beberapa mungkin misalnya, atau nggak kayak di modelnya, misalnya neural network arsitektur gitu ya, dengan model-model yang existing orang udah pernah bikin, ya kita bikin sendiri gitu, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini ada sedikit demo tentang algoritma nearest neighbor. Ini dia. Jadi mau pengen ceritain sedikit sih cara dia kerjanya kayak gimana. Nah, ini yang KNN. Jadi waktu dulu saya pernah ngisi acaranya Konfes UI. Konfes UI itu sebagai ini kayak gemastik acaranya IT Fasilkom. Jadi di situ ada akademi, ada competition dan segala macam. Kalian bisa buka confess.id. Di situ ada macam, kalau salah sekarang lagi opening registration, so visit that website. Nah, ini andaikan kita punya 10 data point gitu ya. Feature-nya X sama Y. Ini labelnya low and high. Kita bisa lihat dari sini. Jadi yang merah itu kita describe sebagai low, dan high-nya ini sebagai yang tinggi. Dengan kalau pakai metode yang nearest neighbor, kita kan selalu pakai distance kan ya. Karena dari namanya tuh nearest, mana yang paling dekat. Nah, K ini tuh parameternya. Kita mengambil berapa data point yang paling dekat. Andaikan kita settingan yang ini K-nya 3 gitu. Nah, kita punya data point baru 8 sama 7. Kita nggak punya label datanya ya sebelumnya ya. Terus kita hitung distance ke data point yang existing yang udah punya label ini. Kita hitung distance-nya dan kita ambil 3 paling atas.
Nah, kalau di sini itu 8 sama 7, kita hitung distance-nya. Ini pakai Euclidean distance. Rumusnya itu square X1 dikurang X2 pangkat 2 ditambah Y dikurang Y1 pangkat 2. Ya, kalian bisa googling lah ya. Euclidean distance namanya. Distance itu sebenarnya banyak, ada kurang lebih yang populer itu ada 5, ada Manhattan distance, terus ada Levenshtein distance, ada banyak banget. Nah, dari sini kita hitung distance-nya dengan delta point 1 sampai 10. Ini rumusnya. Kalau di spreadsheet dari 8 sama 7, kita compare dengan delta point yang ke 1. Kita hitung sampai 10. Nah, dari sini tinggal di sorting aja. Kalau di sini sih terakhir saya coba nggak bisa sorting ya. Hanya dia harus representasi per kolom. Nah, tapi kalau kita lihat, ini yang paling dekat ini kan 1, yang data point ke 10, 7, terus sama 9 kan. 10, 9, sama 7. Karena K-nya 3, kita ngelihat top 3 nih. Ya, berarti kita begini aja. Ya, 7, 8, sama 10 gitu kan. Karena 7, 9, sama 10 itu labelnya high, ya berarti kita classify ini sebagai high. Karena kenapa 7, 9, 10? Karena K-nya 3. Andaikan K-nya 5, ya kita bakal ngambil top 5-nya, 6 sampai 10 gitu. K ini parameter yang kita bisa ganti-ganti, nggak cuma 3, 5. Tapi biasanya itu selalu ganjil, karena kita pakai voting. Karena kalau genap, dan jumlahnya sama, misalkan kalau di case ini high dan low-nya sama, dia jadi nggak tahu mau ngambil yang mana. Karena sama gitu ya, makanya direkomendasikan pakainya yang ganjil. Gitu. Ini kayak ini pakai KNN yang paling sederhana. Terus kita pindah ke K-means. Ini ada steps. Pertama kita harus dengan data yang sama, gitu ya. Kita kan nggak punya labelnya. Ada 6 steps. Yang pertama kita harus set random centroid, jadi dia relay sama titik pusat. Terus yang kedua kita nge-calculate distance-nya antara data point dengan centroid. Yang ketiga kita minimum distance, assign setiap data point itu dengan minimum distance centroid-nya. Terus nge-calculate objective function. Lalu kita ambil rata-ratanya karena ini pakai K-means. Kalau kita pakai K-mode atau K-median, ya kita ambil mediannya, tengah-tengahnya, atau K-mode ya yang paling sering muncul gitu. Terus di repeat dari 2 sampai 5 sampai objective function-nya nggak berubah atau sesuai penalti kita gitu ya. Ini 1 sampai 10, terus kita random, ini bisa apa aja, 3 misalnya, 7, 8, ini bebas. Lalu kita pindah ke sini ke cluster 1, kita hitung nih rata-ratanya, ini rumusnya sama yang kayak tadi X1 kurang X2 pangkat 2 ditambah Y1 kurang Y2. Y1-nya Y, atau kita bisa bilang Y aja, Y centroid, yang kita dapat dari sini. Nah, dia bakal nge-select. Lalu ini hitung per clusternya. Dari sini kita assign cluster, dilihat dari mana yang paling kecil gitu distance-nya. Nah, karena di sini distance-nya paling kecil itu cluster 1, ya kita assign-nya sebagai cluster 1 gitu. Terus nah ini objective function-nya, kita nge-sum semua distance cluster 1 dan cluster 2. Nah, ini changes-nya, perubahan dari objective 1, objective yang sekarang sama objective function yang sebelumnya. Karena kita ini iterasi yang pertama, objective function-nya 0 dong yang sebelumnya. Nah, makanya dia 43, makanya dia sama gitu. Ini lanjut lagi. Nah, ini kita tinggal copy aja clusternya. Oh, udah ya. Ini clusternya udah ketahuan clusternya berapa. Yang ini 2, sisanya 1. Kita hitung minnya berapa. Kalau kita lihat di sini. Nah, ini kan kita dapat cluster yang baru. Kita hitung lagi distance-nya. Kayak data point yang pertama itu distance ke cluster satunya berapa. Terus kita pilih lagi mana yang paling dekat. Nah, kita hitung lagi objective function-nya. Ini cuma teks sum per cluster.
Cluster 2 ya. Terus diulang berkali-kali sampai dia ketemu di changes-nya 0 atau enggak mendekati sih. Biasanya kalau datanya banyak sampai puluhan ribu, changes-nya nggak sampai mutlak 0, dia 0,1 mungkin 0,2. Kalau changes-nya kurang dari itu ya udah stop gitu, iterasinya berhenti sampai akhirnya kita nemu optimal centroid di 1.8 dan 9,2 di sini gitu ya, kurang lebih kayak gitu sih. Nanti kalau ada Q&A, apakah ada Q&A? Ada Mas, ada Oh, di ya. Ini mau lanjut Lanjut dulu aja. lanjut aja. Ada lumayan banyak pertanyaan Mas di slide. Oke. Sip. Kita selesaiin ini dulu. Terus toolkit. Jadi library yang bisa kita pakai itu ada. Yang ini itu biasanya buat data analisis. Kita ngeload data, ngegabungin, ngeplotting, itu biasa pakai Pandas. Sampai numeric operation, kita mau pengen concatenate, terus nge-broadcasting, kayak ngelakuin matrix multiplication juga pakai NumPy. Terus SciPy buat science ini jarang banget yang SciPy, Matplotlib buat bikin plot. Terus Seaborn juga sama, sisanya sama aja sih. Terus ada scikit-learn buat kita bikin algoritmanya. Jadi scikit-learn itu dia library buat machine learning gitu ya. Nah yang tadi algoritma yang tadi di scikit-learn tuh kebanyakan ada, semuanya udah ada. Terus yang kedua dari atas itu deep learning libraries, jadi ada TensorFlow, Keras, sama PyTorch. Jadi ada banyak banget di selain itu, tapi yang paling sering orang bahas, orang pakai ya 4 ini. Terus Keras sama TensorFlow itu kadang overlap karena Keras itu front end-nya dari TensorFlow. Nggak cuma TensorFlow, bisa juga yang lain kayak selain TensorFlow gitu. Nah terus ada PyTorch, ya sebenarnya itu sama aja sih, yang ditawarin juga sama aja. Mungkin ada fitur-fitur yang di PyTorch ada, terus di Keras nggak ada gitu. Nah ini kalau kalian mau pengen ngelakuin text analysis, text modeling, ini ada library-nya kayak NLTK buat nge-tokenize, ngelakuin streaming, reprocessing di text, itu kan beda ya sama yang di tabular. Nah di NLTK ini itu nge-provide function itu. Terus ada Spacy juga, Genshin sama FastText, selebihnya sisanya banyak banget. Terus yang kanan atas ini buat image, jadi OpenCV, Pillow sama Scikit-Image. OpenCV ini di waktu saya ngerjain OCR juga pakai buat ngedeteksi kontur, ngedeteksi kayak misalnya per digit gitu, kita bikin bounding box-nya pakai kontur, itu juga bisa. Terus sisanya ini utility, jadi kayak TweetPy itu buat dapetin data Twitternya, terus imbalance kalau data kalian imbalance terus mau pengen oversampling gitu ya, ini udah ada library-nya. Terus kalau misalkan datanya ada di web page, kalian nggak bisa download datanya, nah, kalian bisa scraping pakai Beautiful Soup atau Selenium. Terus buat deployment-nya kalian bisa deploy ke Flash, pakai Flash gitu. Nah ini selain libraries kita juga pakai ini. Jadi kalau kita bikin website gitu ya, kita bisa pakai pakai IDE kan, kalau nggak pakai Notepad++ lah. Tapi sebenarnya kalau di data science itu beda, karena kita sebelumnya kita mau ngelakuin analisis kan, sedangkan analisis itu bukan kayak simpan Python file terus kalian jalanin di command prompt. Nah, itu kan berarti kan bakal ada berulang-ulang proses kan. Jadi makanya muncullah si Jupyter Notebook ini. Sekarang sih udah ada notebook, lab, sama hub-nya. Nah, kalian tinggal coba buka Jupyter Hub, nah kayak Jupyter Lab, kalian bakal nemuin kayak semacam ide gitu, dan dia basisnya tuh per cell. Terus ada Git, ini buat code versioning, jadi alih-alih kalian kalian ngelakuin beberapa eksperimen buat ngedevelop script-nya gitu ya. Terus ada versi 1 nih, itu bisa pakai code versioning, daripada kalian banyak bikin file, tapi ngubahnya dikit-dikit. Kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Nah, terus store-nya biasanya di GitHub. Terus GitHub juga banyak source orang-orang publish eksperimen mereka gitu. Jadi selain GitHub juga ada Bitbucket sih. Jadi nggak cuma GitHub doang gitu. Terus terakhir ini ada namanya yang warnanya ungu, itu ada Discord.
Itu kayak semacam forum gitu sih. Dulu biasanya dia dipakai buat gaming. Jadi biasanya forum-forum buat orang main game kayak kayak CS:GO misal atau enggak Dota misal. Tapi saya juga nemuin kayak beberapa forum yang adanya di Discord, forum-forum data science di Discord gitu. Nah, kasih lihat aja ya. Discord tuh kayak macam kayak gini. Biasanya saya aktif di The Data Share, ini forum data science. Dia banyak banget topik-topiknya, ada machine learning, natural language processing. So kalau kalian lost, kalian nggak tahu apa yang mau dilakuin, kalian tinggal tanya aja ke sini. Saya juga aktif, cukup aktif, ngebaca-bacain, ngejawab-jawabin pertanyaan orang sih lebih tepatnya di channelnya NLP gitu ya. Kalau kalian punya pertanyaan, kalian masih stuck apa gitu, tinggal lempar aja jawaban ke sini. Mostly tiap hari saya buka sih. Jadi ya kalau bisa saya jawab lah. Terus apa lagi ya? Ini Medium, ini GitHub. Nah ini GitHubnya Jakarta Research. Kita ngelakuin eksperimen, ini private sih. Private. Nah ini Quora questionnaire yang tadi saya bilang paraphrase identification. Nah ini code-nya di sini ada semua. Jadi kalau kalian mau nge-reproduce eksperimennya, tinggal download aja code-nya. Tinggal clone aja sih. Gitu. Terus, nah ini learning and resources. Jadi kalau kalian mau belajar, kalau misalkan ngerasa materi di kampus kurang menggugah nih, masih ngerasa ada yang kurang gitu, kalian bisa buka Coursera, itu online learning platform. Isinya banyak banget, tapi ini yang salah satu yang saya rekomendasiin. Misalnya sama deep learning itu instrukturnya Andrew Ng, dia salah satu profesor di Stanford. Bagus banget ngejelasin materinya dalam sampai formula-formulanya ditulis juga, dan implementasinya pakai Python. Terus selain itu juga ada Applied Data Science with Python, itu yang aja saya lupa tapi dari University of Michigan. Ini bagus banget buat kalian yang baru belum tahu sama sekali. Nah ini dia cukup overview-nya cukup gampang dimengerti gitu ya. Terus kalau kalian mau bikin data visualization yang benar dan baik dan benar, itu kayak gimana cara nampilinnya, bisa pakai UC Davis gitu. Data visualization with Tableau dari UC Davis. Lalu buku, saya tipikal orang yang kurang begitu suka nonton sih sebenarnya. Tapi course part ini saya enroll. Terus Davis ini kan specialization-nya yang kanan ini. Itu dapat sertifikatnya gratis juga. Saya waktu itu audit. Waktu itu dapat ini financial aid. Jadi kalian bisa request ke Coursera buat dapetin sertifikatnya. Kalau di approve ya kalian bakal dapat sertifikatnya. Kalau enggak ya bayar. Sekitar kayaknya range harganya itu dari 30 sampai $70 gitu. Nah, ini bukunya, buku buat awal yang baru belajar ya bagus banget. Yang ini itu buat pelajarin plain konsep sama praktikalnya. Dia pakai Python, ngebahas dari A sampai Z, mulai dari database sampai dia bikin modeling juga. Terus ini deep dive di algoritmanya juga, kayak nge-visualize cara algoritmanya bekerja. Terus yang di Data Science for Business ini, dia kebanyakan bukunya menjelaskan tentang aplikasi-aplikasinya. Jadi percuma kita tahu tasknya, kita bisa bikin ini itu, tapi nggak bisa bawa ke bisnis, nggak bakalan dipakai tuh model tuh nggak bakalan dipakai. Jadi bagus banget lah buku-buku yang ini, sangat recommended untuk dibaca. Terus ini buat riset. Jadi waktu kebanyakan kalau kita riset itu rely-nya ke Google Scholar gitu ya. Ya, kalau nggak kita googling field yang kita pengen riset, terus downloadin tuh PDF-nya. Tapi ternyata ada ini sih, ada portal yang emang ini tuh buat paper gitu. Kalau nggak salah kampus ada nggak sih aksesnya? Ya kayaknya ada deh. Ada buat download papernya. Oh ada. Ya. Jadi beberapa paper itu ini kena license. Jadi kalau kalian nggak punya aksesnya harus bayar gitu. Pertama Science Direct, terus IEEE Explore. Kalau nggak salah ini open access deh. Jadi Science Direct itu suatu platform atau publisher yang paling gede. Dia banyak banget nge-host jurnal.
gitu ya. Kalian tinggal cari aja kayak misalnya mau pengen riset apa, tinggal ketikin query-nya, nanti dia muncul daftar-daftar artikelnya gitu. Terus IEEE juga sama, IEEE ngebahas cukup banyak. Computer Science juga bahas, Electrical Engineering juga ada. Jadi kalian bisa cari di IEEE Explore. Ada dua itu juga ada open access-nya. Jadi nggak harus login buat kita dapetin papernya gitu ya. Tinggal download aja. Nah, selain itu ada SEM sama juga. Cuma kayaknya mungkin ada beberapa topik yang sangat spesifik untuk cuma itu doang, publisher itu doang yang punya. Sedangkan yang lain nggak ada. Terus Computer Vision ada di Computer Vision Foundation. Jadi dia nge-host beberapa top tier conference kayak CVPR mungkin, ya kalau nggak salah. Terus yang atas ini Association for Computational Linguistics. Jadi kalau kalian mau belajar riset-riset tentang NLP, dia nge-host dia ngadain conference. Nah, kita coba lah ya, Science Direct. Kan kalian mau pengen riset sentiment analysis. Dari itu kan saya nggak login, ya tinggal ini aja, tinggal keluar sentiment analisisnya. Tinggal ya kalau kalian minat dengan judulnya gitu ya, judulnya menarik nih terus sesuai. Ini tinggal ini yang kayaknya harus bayar deh. Ini kena license, yang ini yang open access. Ya kalau kita punya aksesnya ya kita tinggal download aja, tinggal nanti login pakai. Dulu teman saya juga punya aksesnya, dia pakai Easy Proxy gitu, pakai proxy buat ngakses websitenya, terus tinggal download gitu. Banyak sih. Terus kalau di ACL namanya aclweb.org. Nah, ini Association for Computational Linguistics. Nah, kita pilih antologi. Nah, ini dia terakhir bulan Juli kemarin, baru tanggal 10 kemarin dia baru selesai annual meeting-nya. Jadi ini paper-paper yang baru banget. Nah, sayangnya kalau nggak salah saya di sini nggak ada search engine kayak macam Science Direct gitu. Jadi kalian harus ketikin sendiri, search browser, text classification, nah kayak gini-gini. Dan ini semuanya open access, kalian tinggal download aja PDF-nya. Gitu. Terus sih, menarik memang. Banyak banget deh sampai puluhan tahun kayaknya ini ke belakang. Jadi ya gitu lah. Kalau riset tuh penting banget buat kita dapetin foundationalnya sama previous research. Karena tanpa kita baca tuh kita jadi buta gitu. Nggak tahu apa yang dilakuin, apakah yang kita lakuin itu udah pernah dilakuin sama orang lain atau bukan. Apakah yang kita pengen propose itu udah dilakuin juga anyway. Jadi ya buat apa kita lakuin ya, kita cari, kita baca yang penelitian terdahulu, terus kita nemuin metode yang baru. Oh, ini belum pernah dilakuin ya kita lakuin, terus kita bikin papernya gitu ya. Terus notable conference itu ada ACL, ini yang annual meeting, terus ada NLP, ini empirical methods, terus ada NAACL, ini yang North American. Biasanya 3 ini sih. 3 ini yang publish papernya sampai ratusan gitu. Terus apa lagi ya? Ini terus learning and career path, yang ini ceritanya ini slide terakhir. Learning and career path itu kalau learning saya pribadi kebanyakan dari buku. Jadi kalau di perpus Amikom itu banyak banget tuh buku pas masuk bagian kiri di section international book. Itu terakhir sih tahun 2017 ya. Itu cukup banyak buku-buku yang ngebahas machine learning sama data science. Buku-buku yang kayak gitu. Jadi saya terjun ke field ini tuh karena ke buku itu. Andaikan buku itu nggak ada, mungkin saya nggak terjun kali ya. Terus juga kalau kalian belajar ngikutin course yang tadi, itu udah tepat banget lah. Udah sesuai, kalian on the right track. Terus kalau kalian mau terjun ke karir, ke dunia profesional, jarang sih yang hire data scientist from fresh grad. Beberapa ada, mungkin title-nya jadi junior data scientist, tapi sekalipun dia nge-hire fresh grad, biasanya mereka udah sering menang lomba, publish paper sana sini,
terus punya portfolio yang segudang, biasa di hire. Kenapa begitu? Karena buat ngehandle reward problem sama reward case itu butuh banget experience. Jadi nggak sekedar atau materi konsep belajarnya, tapi juga karena setiap kasus itu punya challenges yang beda-beda. Karena itu dia makanya dia butuh require at least working experience kayak gitu. Saya waktu setelah lulus, saat saya ngerjain skripsi sih, itu saya udah kerja sebagai software engineering. Waktu saya di Jogja itu saya udah pindah 2 kali. Terus setelah wisuda saya pindah ke Jakarta, balik pulang ke rumah. Itu saya langsung jadi data scientist di sebuah media. Nah, itu baru awal-awal, small project juga anyway. Dari situ sih gaining experience. Terus ngerjain project-projectan juga, volunteer, ngajar-ngajar, ngisi-ngisi workshop, ikut-ikutan juga, ikut workshop juga. Di Jakarta banyak banget sih workshopnya. Jadi bisa ketemu orang-orang gitu ya, kayak mereka ngerjain apa aja. Jadi belajar juga gitu sama orang-orang yang udah terjun gitu. Tapi dulu waktu tahun 2017 nggak gitu banyak sih. Udah ada job field-nya udah ada, tapi orangnya nggak gitu banyak. Tapi kalau sekarang cukup banyak sih, sering dijumpai lah. Karir path-nya ya, kalau mungkin kalian dari fresh grad misalkan masih takut gitu terjun ke langsung ke data scientist, atau misalkan kalian apply terus karena sering dapat rejection, kalian bisa start small from data analysis. Jadi data analis. Jadi data analis itu ngerjain reporting, visualisasi juga. Itu buat dapetin ininya sih, business sense-nya sih. Jadi apa aja metrics yang penting itu buat bisnis. Nah, itu bagus banget buat belajar dari data analis. Terus lanjut lagi, next step-nya ke BI. Jadi BI itu juga mirip-mirip, tapi dia responsible buat bikin modeling analisis. Jadi alih-alih ngedeploy modelnya, kita bikin analisis dari model itu, model yang kita bikin. Lebih kayak gitu karirnya. Kayak gitu sih karir pathnya. Nah, yang terakhir kita ada iklan. Saya di Jakarta Research, kami sama teman-teman saya juga lagi open program namanya Research Program for Students. Jadi program ini ditunjukkan untuk mahasiswa yang lagi mau bikin portfolio, ngerjain research project, ngerjain apapun itu. Terus kalian kalau belajar sendiri masih bingung, terus kalau project kan terus sekalipun selesai tapi masih belum yakin, kalian bisa ikut research program ini. Di research program ini kalian dapat mentorship dari orang-orang yang udah berpengalaman. Terus mereka juga gabung di Jakarta Research gitu ya. Terus selain itu juga kita bisa nyediain resources kalau kalian bingung sama datasetnya nggak ada nih, mau ngerjain sesuatu tapi datasetnya nggak ada. Nah, itu kita juga bisa sediain ya kalau memang available gitu. Terus kita juga dulu waktu awal saya belajar suka bikin dataset juga, jadi kalian bisa belajar dari situ. Terus resources yang lain, waktu dulu ngobrol sama Bu Hartati juga biasanya kendalanya adalah computing resource yang kita nggak memadai. Jadi misalkan datanya gede gitu ya, dan datanya berupa image. Di laptop itu kan, kalau laptop kan speknya ya spek yang paling bagus mungkin i7 16 GB RAM gitu ya. Itu pun trainingnya bisa berhari-hari gitu. Kalau PC ya mungkin tetap lama. Nah, ada juga sekarang cloud platform, namanya cloud computing platform kayak macam GCP, AWS. Dia udah nyediain server instance gitu, dan speknya bisa gede tanpa kita harus beli hardware-nya gitu kan, nyewa instance-nya mereka. Ya kayak biasa di kantor itu biasa pakai 4 CPU 16 GB RAM. Terus juga GPU-nya dari K80 bisa sampai P100 gitu. Nah, itu kan daripada beli, sedangkan kita cuma per project ya nyewa aja gitu. Nah gitu sih resource-nya. Nah, terus buat publishing kita juga nge-encourage orang-orang yang ikut buat nge-publish eksperimen mereka entah itu ke preprint, entah itu ke conference kalau punya conference grant-nya, atau juga kita nge-publish ke jurnal.
yang open access. Kalau nggak salah ada suatu jurnal, dia Q1 ranking, open access, dan dia submissionnya free. Namanya tuh Journal Machine Learning Research. Kalian bisa googling tentang itu aja. Terus apa lagi ya? Udah sih, ini materi terakhir. Sekian. Soal lanjut lagi ke Q&A ya. Di slide. Oke, baik Mas. Terima kasih Mas Andreas atas materinya. Jadi ini teman-teman sudah ada beberapa yang bertanya Mas Andreas. Banyak pertanyaan di sini. Mungkin saya present dulu pertanyaannya ya. Oke, jadi ini sudah tampil ya Mas. Ini saya mulai dari yang paling banyak like-nya dulu ya Mas Andreas ya. Yang like-nya ada 3 like dari Mas Anonymous. Yang pertama minta saran Mas, roadmap untuk belajar data science bagaimana menurut Mas Andreas? Roadmap-nya gimana? Roadmap-nya ya, kalau dari saya entah itu belajar dari buku sih, dari buku sama yang tadi online learning Coursera itu udah cukup benar lah buat kita belajar data science secara menyeluruh. Jadi kayak mulai dari belajar data preprocessing, terus juga tadi data preparation, sampai algoritmanya, terus cara evaluasi yang baik dan benar. Kurang lebih simpelnya kayak gitu sih cara belajarnya. Dan dalemannya banyak banget gitu di turunan algoritmanya gitu ya. Itu juga cukup banyak. Tapi secara garis besar kita ngikutin ini aja dari data step di data science. Jadi bisa dipelajarin dulu data gatheringnya kayak gimana, nge-combine terus nge-read CSV misalnya, nge-read from database pakai Pandas, terus lanjut ke ke EDA. Kita belajar kita nerapin statistika di EDA itu gitu, kayak nge-visualize correlation antar fitur, terus ngedeteksi outlier atau enggak. Kurang lebih kayak gitu-gitu aja sih. Oke. Sudah cukup Mas Andreas? Iya. Oke, jadi itu tadi jawabannya teman-teman ya untuk roadmap-nya. Jadi mulai dari buku, kemudian online learning kayak Coursera dan lain-lain. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi Mas. Like-nya sama, ada 3. Bagaimana cara menentukan algoritma yang pas digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah? Ini lebih sudah masuk ke dalam nih Mas. Cara menentukan algoritma yang pas itu gimana Mas tipsnya? Silakan. Untuk nentuin algoritmanya, jadi setiap algoritma itu punya pros and cons. Jadi si penemu algoritma ini atau pembuat algoritma suatu algoritma gitu ya, dia ngelakuin beberapa eksperimen, terus dia punya pros and cons-nya. Contoh simpelnya kayak misalkan kayak nearest neighbor misalnya. Kalau datanya sedikit, terus datanya juga tidak terlalu bervariasi, kayaknya mungkin bagus untuk itu. Terus kita juga bisa mengukur jarak dari situ kan. Tapi kalau datanya banyak dan bervariasi, kategorikal juga, numerical juga, nah mungkin kita bisa pakai approach yang lain, misalnya pakai naive Bayes atau pakai SVM gitu. Nah, terus kita pas pindah ke naive Bayes, ternyata datanya imbalance gitu. Sedangkan naive Bayes itu kan approach-nya pakai probabilistik ya. Nah, ketika probabilistiknya, misalnya label kita lebih banyak lebih banyak label positifnya, si naive Bayes itu bisa aja jadi overfitting gitu. Overfitting tuh di data training kita bagus, sedangkan di data testing jadi jelek. Nah, itu bisa aja terjadi kayak gitu. Kayak gitu sih, dipelajarin pros and cons setiap algoritmanya. Nah, dari situ match gak sama data yang kita punya. Oke. Jadi emang harus melakukan eksperimen dulu ya Mas ya. Nanti bisa menemukan mana yang bagus atau mana yang pas algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan masalahnya Anonymous ini. Oke, cukup menjawab ya teman-teman. Selanjutnya pertanyaan lagi Mas. Ini Mas, menurut Mas bagaimana industri data science di Indonesia soal kemudahan mencari kerja dan sebagainya? Jadi monggo dijelaskan Mas. Kalau industri sekarang karena data science ini udah booming, cukup banyak lah ya yang open position sebagai data science role. Jadi biasanya selain data science juga ada roles yang harus at least ada juga di suatu organisasi. Jadi kayak kalau dia nge-hire data scientist tapi belum punya data analysis, data engineering, sama BI,
biasanya data science-nya kena ngerjain itu juga. Oke. So make sure bahwa kalau kalian mau masuk ke suatu industri, ya at least adalah 3 role itu buat ngebantu kalian. Jadi kalian nggak ngelakuin hal itu juga. Terus biasanya startup teknologi itu udah ada, dan infrastrukturnya gampang sih. Sebenarnya sekarang kita udah nggak pakai on-prem ya, sekarang pakainya cloud semua. Jadi ya dari segi infrastruktur cukup udah memadai lah, udah ada semua. Juga pilihannya juga udah banyak kan. Nah, tinggal yang problemnya itu paling di industri itu ini sih, challenge-nya di penerapannya. Jadi biasanya di industri itu dia langsung nembak gitu, suatu problem dia langsung nembak untuk ini diselesaikannya pakai machine learning, sedangkan opsi-opsi lain yang mungkin bisa juga dan efektif tanpa harus pakai machine learning. Nah, lebih kayak gitu sih. Kalau mudah cari kerja, dibilang mudah gimana ya? Dibilang mudah atau susah, ini sih. Maksudnya kalau dari job opportunity sih lumayan banyak. Tapi kalau mungkin ini kali ya, acceptance rate-nya. Jadi kayak requirement-nya cukup banyak gitu. Skill set yang harus dipunyai juga banyak gitu. Mungkin kalau kalian udah punya skill set-nya lengkap, terus cocok, ya gampang-gampang aja. Oke. Seperti itu, Mas. Oke. Oke, jadi itu tadi jawabannya, tapi dari jawaban tadi saya ada sedikit pertanyaan nih Mas Andreas. Tadi kan tadi di perusahaan kan tuh ada data engineer, data analis, kemudian data scientist ya. Untuk perbedaan spesifiknya apa sih Mas antara tiga itu, mungkin bisa dijelaskan kan? Kalau perbedaannya, tunggu, ini nggak bisa di-generalisir, setiap company bisa define setiap role beda-beda. Tapi kalau di kantor saya, data analis itu bikin reporting, bikin visualisasi, terus ya kebanyakan bikin report lah, di request dari orang produk atau orang bisnis. Kayak misalkan si data analis ini ngerjain kayak GMV misalnya, nge-plotting revenue setiap bulannya, bikin report itu, terus top products yang paling sering laku, nah itu biasanya kerjaan data analis. Terus sedangkan BI-nya, ya mungkin BI sama data analis ini cukup overlap sih. BI analis ini bikin report, dashboard. Jadi dashboard yang komprehensif buat matrix-matrix yang diperluin gitu ya. Terus BI juga kadang kena kebagian bikin model. Yang tadi modelnya sifatnya inference sih, kebanyakan. Kayak apa ya contohnya? Kayak misalnya kita suatu customer, kita mau pengen bikin clustering, terus clusteringnya itu ternyata bukan hard clustering tapi mixture. Jadi dia bisa suatu customer itu bisa overlap, ada exist di dua cluster gitu ya. Nah, dia bikin segmen tertentu. Nah, terus sedangkan data engineering itu dia ngurusin data infrastructure, kayak dia bikin ETL-nya. Jadi kan yang data yang biasa kita nge-develop web itu kan datanya ada di production ya, database production. Yang dipakai sama user kita gitu. Nah, sedangkan kalau kita mau nge-query itu nggak boleh banget di database production karena usage-nya bisa naik gitu kalau kita nge-query di situ. Nah, caranya ya kita bikin database buat analisis. Untuk mindahinnya itu data engineering, kerjanya data engineering, bikin ETL-nya. Kurang lebih kayak gitu-gitu sih, bikin ETL, bikin infrastruktur, terus bikin data pipeline, kayak bikin streaming gitu. Terus per batch processing misalnya, nah itu kerjanya data engineering. Terus si data scientist-nya bikin machine learning model, tapi dibikinnya buat ke deployment. Misalkan kayak recommendation engine, misalnya kalau kita ngelihat riding apps kayak apa sih? Kalau kita delivery apps gitu ya, itu kan biasanya ada recommendation for you-nya kan. Recommendation itu dibikinnya dari data scientist. Gitu. Oke, baik Mas, terima kasih. Lanjut di pertanyaan selanjutnya, yaitu ini. Pada saat preprocessing data tadi Mas, gimana kita bisa melihat data atau field itu penting atau tidak perlu dihilangkan. Nah, ini gimana Mas? Mungkin masuk ke data cleansing ya, data cleaning ya ini ya. Untuk data preprocessing ini bisa dijawab Mas Andreas? Kalau penting atau tidaknya, pertama dari expertise judgment.
kayak apa ya, contoh-contoh yang penting itu kayak misalkan customer ID itu kan nggak penting kan, kayak ya ada fieldnya di database tapi kan iya mau dipakai buat apa juga. Terus penting atau tidaknya kita bisa ngukur pakai feature ranking. Jadi kita punya label, jadi meranking antara fitur dan label gitu untuk setiap feature-nya. Jadi bisa dibuka namanya pakai chi-square atau enggak mutual information. Dia ngasih result dari 0 sampai 1 untuk seberapa penting suatu feature terhadap labelnya. Nah, jadi misalnya si penanya ini punya 100 feature misalnya, dan kita pengen ngeseleksi dulu nih, nggak 100 feature kita pakai. Nah, kita bisa pakai feature ranking itu untuk melihat suatu feature itu penting atau tidak terhadap label. Oke, jadi itu tadi Gitu. jawabannya ya. Oke, sudah cukup menjawab tadi yang jawaban tentang preprocessing, cara membedakan data itu penting atau enggak. Yang selanjutnya ini Mas, ada pertanyaan lagi, apakah dalam industri insight dari sebuah data itu dicari oleh data scientist atau diberikan oleh atasan untuk dicari, Mas? Nah, ini bicara sudah masuk ke insight dari data itu, Mas. Monggo, Mas, bisa dijawab yang pertanyaan ini. Kalau insight, enggak sih. Kalau kita di role data scientist itu justru ngasih tahu, bukan diminta. Jadi bisa aja kayak dari klien nge-consult ke kita problem yang dihadapin, terus kita dapetin datanya, ya, dia nggak tahu apa yang dia tahu, dia nggak tahu apa yang dia pengen, terus jadinya kita ngasih rekomendasi harusnya tuh kayak gini. Jadi dibalik sih, kita yang lebih aktif ketimbang klien itu, gitu. Soalnya kan si data science ini kan finding ini kan insight from nulis di data. Jadi dia juga nggak tahu apa yang dia pengen tahu gitu. Jadi mungkin rekomendasi yang kita berikan bisa useful dan practical. Oke, cukup Mas? Iya. Oke, sebelum kita melanjutkan teman-teman, mohon perhatian juga. Kami minta bantuan juga untuk nanti di sesi akhir akan ada sesi foto bersama. Jadi teman-teman mohon kalau misalnya mau prepare silahkan prepare atau gimana. Terus nanti di sesi akhir juga akan ada pengumuman untuk next episode untuk Data Science Talk Series ini. Jadi mohon jangan live dulu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya, saya langsung melanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini masih so many question ya Mas Andrian ya. Yeah. Gak apa ya Mas? Oh, nggak apa-apa. Oke, selanjutnya ini Mas. Mas, saya sebelum ini kan sering pakai Python. Terus dapat saran pakai Golang, soalnya sering nanganin ratusan ribu data. Menurut Mas Andreas gimana? Python ya, Python. Python. PY. Extension filenya tuh .py, bukan PH. Bukan PH ya, mungkin. Iya. Ya, sini juga nemuin juga sih kalau nggak salah waktu kemarin buka profil Bu Hartati, Python juga PH. Kalau questionnya gimana ya? Tunggu sebentar. Kalau ribu data, Python juga bisa nge-handle-nya. Nggak masalah gitu, maksudnya Python juga bisa nge-handle itu. Terus kalau dapat saran pakai Golang, ya akhir-akhir ini juga sering dengar Golang sih. Golang itu cukup fleksibel dan cepat. Tapi saya sendiri belum pernah pakai gitu ya. Juga belum tahu apakah library-nya juga udah ada. Tapi kalau yang penanya ini nge-handle ribuan data, terus kalau nge-load semuanya, antara nge-load semuanya lama dan RAM-nya penuh, kalian bisa pakai library namanya DASK. Jadi itu library yang handle data gede, dan dia nge-load datanya itu pakai generator, semuanya nggak di-load. Jadi cukup sebagiannya aja yang di-load. Itu sih buat nge-handle. Atau enggak kalian tetap pakai Python, terus nge-read-nya per chunk gitu, jangan di-load semuanya. Gitu sih buat nge-handle large dataset. Oh gitu. Ada tambahan lagi Mas untuk pertanyaan ini? Apa cukup ini aja tadi? Itu sih yang paling bawah, kayaknya walaupun like-nya 0 nggak masalah ya. Oh, nggak masalah Mas, tapi tanyakan. Saya tertarik speech Mas, ada ide saya buat deskripsi. Ini dulu aja Mas, yang ini Mas. Oh, oke. Aja ya. Oh, itu last question ya? I see. Itu yang latest Mas, yang paling bawah. Oh, latest.
cara belajar Cara data belajar science. data science dan machine learning bagi pemula yang belum ngerti banget, diawali dengan belajar apa dulu ya Kak, langkah-langkah awal belajarnya. Jadi mungkin itu Mas, sebelum kita terjun ke dunia data science dan machine learning itu belajarnya apa dulu? Kayak belajar matematika dulu, statistik dulu, atau bagaimana Mas? Atau programming dulu, tadi ada 3 kan, statistik, programming. Ya, benar. Itu mulai dari mana? Apakah kita mau langsung ketiganya atau one of them? Awalnya kalau programmingnya belum mantap ya dimantapin dulu, pakai Python-nya kayak gimana. Ya belajar programming lah dari apa, assigning variables, looping, conditional statement, array, segalanya lah yang ada di programming. Terus masuk statistik kayak nge-compute mean median modus, terus t-test, uji statistik, terus ya statistiknya juga sama kayak gitu sih. Bagi pemula banget ya, kalau pemula mula banget ya itu sih, online course udah mantap banget sih. Oke, jadi begitu ya jawabannya untuk pemula, bisa belajar dari programmingnya dulu, kemudian belajar statistik, dan mungkin langsung belajar bisnisnya juga ya Mas, bagaimana tadi ya Mas ya. Oke. Selanjutnya nih Mas Barata, terima kasih udah memberi IT identitas ya, ini semua anonimus, ini sendiri yang berintas. Full respect. Oke. Kak, sebelum terjun ke data science, persiapan apa saja yang harus dipersiapkan atau dasar dalam tahap awal untuk belajar data science? Ada referensi atau buku? Saya rasa sih udah dibahas ya Mas, buku-buku dan referensinya Mas. Mungkin buku-buku yang tadi itu dibaca sih. Bagus banget. Nanti untuk materinya boleh di-share Mas ke audiens untuk PPT-nya tadi. Boleh. Nanti akan di-share ya teman-teman bagi yang sudah kemarin jauhnya udah ngimputin email, nanti akan dapat materi yang di-share tadi. Oke. Lanjut, ini mau dijawab dulu atau gimana Mas yang ini? Atau sudah yang bawah ya? Udah sih itu. Yang sebelum terjun ke data science ini, mau ditambahkan sesuatu atau tidak? Nggak sih, kayaknya itu udah cukup. Oke, cukup ya. Buku itu udah dibaca, udah mantap. Oke, selanjutnya nih Mas, kedepannya yang akan banyak riset dan dipakai bidang apa Mas? NLP, image, atau speech? Kedepannya Mas, riset yang paling kedepannya ya? Wah, prediksi nih. Menurut udah kayak Cenayang. Cenayang ya. Apa ya? Semuanya sih. Gini. Mungkin ini kali ya, karena machine learning itu tasnya terbatas. Gitu ya. Kayak ngerjain sentimen. Bisa downstream tasnya banyak banget. Dia kurang tahu di image sama NLP itu ada, kita pakai single encoder. Jadi buat nge-encode dari datanya ke vektor dimensional. Terus downstreamnya bisa apa aja, entah itu ke text classification, entah itu ke text generation, entah itu ke language model. Mungkin trennya bakal kayak gitu sih sekarang. Jadi dengan satu arsitektur di atas, tas yang di bawahnya tuh bisa banyak gitu. Jadi kita nggak bikin satu arsitektur per setiap tas. Gitu. Oke, begitu Mas. Ada tambahan lagi Mas? Enggak sih. Gitu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Mas. Nah, ini pertanyaannya sedikit bagus nih Mas, karena juga ini udah akhir semester 6 mau semester 7, which is kayak masih banyak mahasiswa yang bakal ngambil skripsi juga. Jadi ada pertanyaan, saya tertarik speech Mas. Ada ide untuk saya buat skripsi? Ide untuk yang tidak sulit dan juga tidak mudah. Ide konsultasi. Idenya konsultasi ke pembimbing. Di sini ada Bapak Ibu. Ide ya? Ide. Oh ya. Kalau ide bagaimana Mas? Kira-kira yang juga nggak memberatkan mahasiswa dan juga nggak terlalu ringan juga gitu. Mungkin maksudnya itu Mas. Mungkin mau lulus langsung 1 semester nyelesain gitu Mas. Langsung gitu ya. Nggak terlalu banyak, nggak terlalu makan waktu. Ada sih apa ya? Speech ya, application-nya mungkin ini
voice detection, kalau nggak voice recognition. Jadi modelnya itu bisa nge-recognize ini suara siapa. Jadi kayak misalkan suara penanya ini direkam, terus kalian ngumpulin data ke teman-teman, terus dilabelin. Nah itu dibikin modelnya kayak gitu. Kayak bikin ini aja, kayak image classification aja. Jadi alih-alih image, nah ini speech gitu, kayak voice detection sih. Ya kurang lebih kayak gitu. Itu ya gampang lah. Terus ini aja, minta ke teman aja suara-suaranya. Kayak berapa sampel gitu. Terus kalau misalkan nggak mau ngumpulin data, ada institusi lembaga pemerintah namanya BPPT. Mereka ngerilis dataset, bukan conversation, tapi kayak berupa statement gitu. Ada 200 kalimat, sama dia direkam. Tunggu 200 kalimat dan sekian ratus orang gitu datasetnya. Nah itu bisa dibikin buat speech recognition juga. Jadi datasetnya udah ada, nah tinggal explore ininya aja, modelnya gitu. Oke, jadi seperti itu ya, sudah terbantu tadi ya Mas. Jadi kita nggak perlu untuk mengkolek data mungkin. Tapi nggak apa sih. Semoga membantu ya. Idenya mungkin. Jadi nggak apa sih sebenarnya, ini kita kayak minta-mintain orang suruh ngomong gitu kan agak seru juga. Apalagi lagi corona gini kan nggak boleh kemana-mana. Oke, sekarang sedang dalam situasi di rumah aja. Jadi pertanyaan terakhir mungkin ini Mas buat Mas Andreas. Gimana sih Mas caranya produktif di rumah aja menurut Mas Andreas? Yang sekarang kan juga WFA dari bulan Maret ya. Sekarang. Dan juga mungkin pas Mas Andreas juga kan mesti WFH-nya berfaedah ya. Berfaedah. Jadi di rumah aja tapi selalu produktif. Itu gimana Mas untuk stay produktif? Khususnya untuk mahasiswa ini Mas. Wah gimana ya? Yang mahasiswa produktif. Yang ketiga kelas online nge-mute video sama mic. Aduh. Gimana ya? Kalau biar tetap produktif ini sih set goal. Dulu salahnya saya waktu kuliah nggak punya motivation dan ambition. Dulu tuh saya kuliah malah kayak sampingan, jadi lebih sering aktif di komunitas debat gitu ya. Jadi lebih sering debat ya daripada kuliahnya. Nah, terus jadi ini sih pertama set goal dulu. Kayak misalkan kalian mau pengen lulus dengan predikat cum laude atau mau pengen jadi Mawapres, misal kita ada Mawapres bukan sih? Iya kan, kita ada Mawapres kan? Ya, ada. Nah, ada kan? Mawapres sih. Saya nggak begitu aktif, jadi mohon maaf ya. Jadi nggak tahu ada. Nah itu di set goal dulu. Nanti setelah lulus tuh mau pengen apa sih? Terus di set goal GPA-nya mau berapa ya pasti ya mendekati ya mungkin 3,8 3,9. Nah untuk achieve itu kan nggak bisa dengan sekali kedip ya, dengan tidur dengan buka Instagram Explore kan. Nah terus dengan achieve itu ya kalau kuliah ya belajar ya beneran belajar, nggak cuma sekedar datang terus absensi gitu. Dulu salahnya kayak gitu sih. Kuliah ya mungkin karena terlalu bosan juga mungkin, atau nggak motivasinya kurang juga karena itu ya. Pertama dicari goalnya, udah tahu goalnya mau apa. Ya kita breakdown gimana sih cara kita achieve goal itu. Nah terus semenjak kita sering di rumah, kalau saya dulu sebelum pandemi ini kan kerja itu kan punya boundaries hours yang cukup jelas kan. Jadi kayak jam 7 pagi udah pergi nih dari kantor, terus jam 6 udah sampai rumah lagi. Nah itu kan udah ada waktu yang jelas di mana waktunya untuk bekerja dan di mana waktunya untuk diri sendiri gitu kan. Nah sedangkan waktu WFH gini kan ya kita 24 jam di rumah terus kan. So pertama set to do list di setiap pagi, mau hari ini ngerjain apa aja. Entah itu misalkan belajar algoritma, hari ini belajar algoritma KNN misalnya. Terus belajar algoritma naik bias misalnya. Itu dibikin to do list, ditulis di sticky notes, terus ditempel di tembok. Nah itu tuh memotivate untuk tidak malas-malasan sih. Gitu, itu untuk stay produktifnya. Terus juga ini sering-sering ngobrol, mungkin sering-sering call untuk tetap menjauhkan diri dari tempat tidur sih. Apalagi WFH ini di kamar terus Mas. Terus kalau ya di kamar terus ya kayak gitu sih, menjauhkan diri dari tempat tidur.
Terus kalau misalkan ya apa, nanti kan mau pengen liburan tuh, terus liburannya juga kita nggak bisa kemana-mana gitu kan. Kalau mau kemana-mana takut apalah, takut kena virus lah, apalah. Nah bisa juga tadi join ke programnya kita buat ngulik-ngulik research project gitu sih. Jadi nanti pas setelah kalian lulus, kalian punya sesuatu buat untuk nilai jualnya. Sebenarnya waktu lu fresh grad itu sih yang selalu ditanyain, udah punya portfolio apa belum, terus pernah ngerjain apa kayak gitu sih, buat nambah pengalaman. Oke. Gitu. Oke, itu ya buat Mas. Saya Oke. Yeah. Oke. Last question Mas, ini benar-benar akhir Mas sekarang. Jadi terakhir terus. Oke. Terakhir gimana sih Mas dulu gimana sih ceritanya ketika di Amikom tiba-tiba kenal data science, akhirnya sekarang jadi data scientist. Dari mana sih cikal bakalnya itu, sama terus habis itu masukan untuk pengembangan data science di Amikom menurut Mas Andreas bagaimana Mas? Apakah harus diadakan acara seperti ini terus setiap bulan atau bagaimana, mungkin bisa diberikan masukan untuk itu ya, untuk pengembangan data science environment di Amikom itu sendiri tuh bagaimana Mas? Saran dari Mas Andreas juga gitu. Sama ceritanya dulu gimana sih bisa kok tiba-tiba jadi data scientist gitu, padahal di Amikom sendiri kan tadi kan Mas Andreas di pertama tadi cerita itu ya belum terlalu populer ya. Ya, betul. Itu bagaimana Mas? Ini ya. Pertama itu finding community yang udah existing. Jadi dulu pertama kali ngerti soal machine learning itu dari mata kuliah data mining. Jadi mata kuliah data mining itu dosennya tunggu sebentar, kalau nggak salah itu ingat Pak Hastari namanya. Oh, Pak Hastari ya. Ya, masih adakah beliau? Pak Hastari Utama. Masih ngajar. Nah, masih mantap. Dari situ ambil kuliah data mining, terus cukup tertarik. Nggak cuma sekedar tertarik, dijadiin juga skripsi saya juga tentang data mining. Terus beberapa kali konsul ke Pak Hastari untuk saya publikasi riset. Jadi waktu itu saya nemuin di profilnya Pak Hastari beberapa kali publish paper gitu ya. Terus saya konsul, saya mau pengen riset tentang ini, menurut Bapak gimana gitu. Terus ya dari konsul-konsul itu berkembang kayak metodenya. Jadi saya jadi lebih tahu gitu. Ada metode apa aja. Nah terus dari belajar juga diterapin, karena kalau belajar aja nggak nempel ilmunya gitu, karena ya sekedar lewat aja gitu. So implementasi juga anyway. Nah terus lanjut ke skripsi, saya skripsi tentang association rules untuk apakah ada suatu produk itu ngerelasi dengan produk yang lain untuk rekomendasi. Nah itu saya real case-nya ke toko buku. Jadi ngambil data, ketemu store manajernya, bilang minta datanya gitu. Nah itu waktu itu sempat keliling gitu ya, keliling Jogja, nyari-nyari store manager, boleh nggak diambil datanya, karena datanya pasti private kan, nggak bisa di open anyway. Nah itu ya itu pintar-pintar nego lah, entah gimana caranya bisa dapetin. Terus dapat datanya, dan waktu itu tuh nggak belajar, belum megang Python. Jadi dulu waktu kuliah dikasih taunya dari semester 1 nih ya, pakai bahasa C, C++, Java, PHP, SQL, udah itu aja. Nah dulu tuh Python nggak kenal, jadi struggle banget waktu ngehandle data toko buku itu. Dikasihnya CSV 2 file, dan salah satu filenya tuh ratusan ribu records, dan ngeloadnya pakai PHP, itu lama banget. Jadi itu ini banget sih, pelajaran banget sih. Programming language itu matters banget buat kita nge-handle datanya. Udah sempet nyoba ya dulu Mas pakai PHP dan lain-lain gitu ya? Ya, sempet nyoba juga, dan di PHP dulu nggak kenal library-nya, jadi nge-implementasi a priori algoritma itu from scratch, ya dibikin dulu. Nah, kebetulan waktu ngerjain skripsi itu, saya udah bikin prototipe-nya di semester 5. Jadi nanti semester 7, kalau nggak salah bikin prototipe-nya itu di semester 6 deh. Jadi saya ngambil skripsinya itu di semester 7. Nah, di semester 7-nya itu tinggal nulis naskahnya aja. Nulis naskah, terus bikin interface-nya di buat demo gitu ya, pas sidang skripsi itu di
implementasi a priori algoritma. Nah, kalau yang sekarang itu kan udah ada library kayak scikit-learn. Walaupun udah ada library-nya, tetap kalian harus mengimplementasikan secara from scratch, bikin dari awal. Karena itu penting banget kalau kalian nggak tahu apa dalemannya gitu. Terus juga nanti bahaya juga sih kalau kita cuma sekedar pakai API libraries. Nah itu dari situ ada deskripsi. Terus kerja dengan saat yang bersamaan saya kerja sebagai software engineer di software house. Nah ya kerja mah kerja aja gitu ya buat nyari penghasilan. Nggak ada hubungannya anyway. Terus ikut-ikut seminar sebenarnya menurut saya tuh message yang pengen disampaikan dari pihak kampus kenapa requires mahasiswa untuk lampirin sertifikat untuk aktif mendatangi seminar, jadi biar keep up to date gitu loh, bukan sekedar untuk kalian datang dan dengerin terus jadi menangkap ilmunya gitu. Jadi kayak lebih aktif untuk seminar-seminar di luar sih, nggak cuma di kampus doang, ke luar kampus juga bisa gitu. Kalau nggak ke luar negeri buat datengin konferensinya juga boleh gitu. Karena setiap konferensi itu pasti ada talks-nya untuk para expertis ngomongin tentang itu. Gitu. Itu penting banget sih buat get up to date. Terus juga berjejaring, berkenalan dengan orang, punya koneksi. Itu juga matters banget. Kalau di industri itu matters banget buat kita kenal sama orang yang udah kerja di situ. Gitu. Terus setelah saya skripsian, saya kerja interview di berbagai perusahaan gitu ya. That's interesting experience actually. Karena pertama itu apa ya? Karena nggak tahu kayak gimana ya? Kayak kurang dapat sense cari kerja tuh kayak gimana? Jadi kayak sebar CV gitu. Yeah, terus interview kayak dari situ juga tahu ternyata culture setiap company itu beda-beda proses interviewnya. Dari situ sih. Terus perform well lah, biar gimana caranya ngehadepin interviewer sama HR, terus bikin CV yang benar, terus email HR, bikin resume yang benar juga, itu penting sih. Karena kalau banyak juga tuh kejadian kayak di sosial media gitu ya, orang ngelamar, ngirim CV, cuma CV-nya doang, nggak ada resume-nya, nggak ada body text-nya di email itu kan, gimana HR mau nanggepin. Itu penting sih buat kita masuk ke industri. Terus buat Amikom ya senang bisa ngisi ini sebenarnya, senang banget. Sebelumnya kita sama Bu Hartati juga ada grup terpisah, kita kayaknya dulu waktu itu ada ngadain ini ya, kayak bootcamp per minggu gitu, bukan sih, kayak buat mahasiswa skripsian. Itu bagus sih. Ya, itu bagus sih. Mungkin buat bikin environment yang lebih menarik, bikin klub data science club mungkin, atau enggak center for data science-nya Amikom, atau enggak ya mirip-mirip kayak gitulah. Jadi kalau ada mahasiswa yang mau pengen ikut, udah ada tempatnya gitu. Iya. Ya sama kayak ini aja, kayak MCC aja, kalau enggak ya kayak MCC aja gitu kan. Buat develop web gitu misalnya, buat programming gitu misalnya. Nah ini kita buat data science. Nah, kurang lebih kayak gitu. Terus workshopnya lebih sering acara seperti ini. Ini kan Data Science Talk Series 1 kan. Nanti ada yang kedua, ketiga, keempat. Kan. Episode sampai di season 2, season 4. Kita buat season biar kayak mana. Kita buat sampai September ya, Bayu ya. Enggak sampai terus, Bu. Kata Bu Hartati jangan berhenti gitu, Bu. Iya. Bagus banget ini buat starter, bagus banget. Terus ini dibikin workshopnya, karena kalau ya ini kan buat introduction ya, terus lebih praktikal gitu, biar dapat sense gimana kita implementasi, ya bikin workshop sejam 2 jam kayak gitu. Terus kita misalkan review paper, baca diperbanyak sih, baca tuh penting banget. Jadi nggak sekadar kita programming, tapi kita juga nangkap konsepnya gitu. Terus environment, mata kuliahnya diper spesifik, asik. Terakhir saya ngelihat, saya suka mantau website kampus nih, terus lihat mata kuliahnya, terus nemu mata kuliah artificial intelligence gitu. Nah itu bisa diperspesifikin sih, jadi kayak ada mata kuliah natural language understanding misalnya,
terus ada natural language processing misalnya. Jadi lebih spesifik gitu bahasannya. Nggak yang broad banget. Kalau kita mau benchmark gitu ya, ada di kita bisa buka Stanford University CS program studiesnya. Dia tuh ngebuka silabus program studinya di setiap season fall sama spring, fall sama winter kalau salah. Jadi kita bisa lihat course-course dari situ sih. Kebanyakan juga saya buka-buka dari ini silabusnya dari beberapa kampus. Yang open itu salah satunya Stanford, terus ada Edinburgh juga buka di master programnya, terus ada ETH Zurich juga buka. Terus ya 3 kampus itu saya nemuin silabus sama ininya sih slide lecture-nya. Itu useful banget. Sama ini reference resources-nya, jadi kayak buku-buku referral yang dipakai buat lecturer mereka gitu. Terus selain itu juga di YouTube Stanford juga nge-publish lecture mereka. Jadi kayak salah satu lecturer yang terkenal mereka itu antara Fairley buat computer vision sama Manning yang buat NLP. Itu di YouTube ada sih, tinggal tonton aja. Saya juga lagi ini nontonin yang Natural Language Understanding. Ya, gitu. Itu mantap lah. Kalau bisa Mikom niru asik. Asik. Ini Bapak Ibu dosen yang ada di sini. Oke, terima kasih Mas Andreas atas tadi pemaparan materinya. Sangat baik sekali dari awal tadi ya. Dan juga mungkin teman-teman di sini juga bisa menyimpulkan sendiri ya bagaimana tadi yang sudah disampaikan Mas Andreas mengenai dunia data science dibahas dalam data science 101 ini. Dan juga sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir, Bapak Ibu dosen, kepada panitia yang bertugas. Terima kasih sekali. Selanjutnya ada informasi mengenai event kita minggu depan, yaitu Data Science Talk Series sesi 2. Saya akan present dulu. Oke, jadi ini yang kedua besok akan ada hari Sabtu, jadi sudah present ya. Kedua nanti akan membahas tentang Natural Language Processing ya, NLP, dengan pematerinya juga alumni Amikom juga. Kemudian untuk hari Sabtu tanggal 25 Juli ini bagi teman-teman yang sudah mendaftar di Google Meet, tidak perlu lagi mendaftar ya teman-teman ya, nanti akan mendapatkan email reminder bagi yang sudah menginputkan email. Terus bagi teman-teman yang kemarin sekiranya belum menginputkan email, itu silakan mendaftar lagi di linknya ya teman-teman ya, registrasi di STS. Nanti biar bisa mendapatkan subscription email dari kami. Nanti akan kita email ketika acaranya mau mulai atau bagaimana akan kita mendapatkan reminder dari kita. Nah, jadi saya harapkan teman-teman terus ikuti ya Data Science Talk Series ini dari awal sampai akhir. Nanti masih banyak-banyak lagi bahasan-bahasan dan juga materi-materi yang mungkin masih dalam satu scope Amikom, atau mungkin nanti insya Allah kita bisa mengambil dari luar juga. Intinya itu salah satu, jadikanlah masa di rumah aja ini jadi tempat untuk produktif, untuk ikut-ikut webinar, ikut seminar, ikut lain-lain, ikut course online dengan cara seperti ini.